Nah, ada si Restu lagi sendirian di atas pohon beringin itu, kayak di salah satu rantingnya. Dan Ira tuh mikir kayak nggak masuk akal gitu. Buat anak seumuran Restu yang masih SD, masa dia bisa manjat-manjat pohon beringin sampai ke atas gitu kan? Iya. Coba dipanggil-panggil sama nyokapnya nih, sama si Ira. Restu ini tuh kelihatan kayak masih sibuk bercanda, padahal nggak ada orang. Tapi kelihatannya tuh kayak si Restu tuh kayak ada orang yang nemenin gitu. Ira tuh pelan-pelan manjat si pohon ini, terus kayak ngegendong anaknya gitu lah, narik Restu buat turun, karena udah makin gelap kan langitnya. Takutnya kenapa-napa gitu. Nah tapi katanya pas Restu ini dibawa turun dari pohon, dia tuh beneran kayak ngeberontak gitu Bi. Nah, sama kayak teriak-teriak bilang kayak papa, papa gitu. Nah si Ira ini jujur nggak ngerti maksudnya kayak kenapa si anaknya manggil papa, papa gitu kan. Tapi Ira sadar lah kayaknya nih ada yang aneh gitu. Soalnya katanya pas dia jalan gendong Restu buat ninggalin lahan kosong itu, katanya tuh dia beneran kayak ada yang ngelemparin dia pasir sama kerikil gitu Bi. Nah, dari segala arah, tapi paling banyak dia tuh dilemparin dari arah pohon beringin itu. Udah tuh pokoknya abis dari situ, buat jaga-jaga akhirnya si Ira ini kayak langsung mandiin anaknya. Terus abis mandiin anaknya gantian dialah yang mandi. Oke. Pas Ira mandi di situ tuh Restu cuman duduk aja gitu di ruang tengah, nggak boleh kemana-mana gitu kata Ira. Nah tapi pas Ira lagi mandi, dia tuh sesekali bisa denger suara anak kecil, kayak suara si Restu lagi ketawa. Kayak lagi main sama orang gitu. Padahal si Restu ini kan duduk sendirian kan Bi. Dan Iya. Ira tuh sadar gitu kayak anaknya tuh lagi sendirian, kenapa ketawa gitu. Beres mandi langsung buru-buru tuh dia ngebuka pintu kamar mandinya. Dan Ira langsung teriak, Restu lagi apa kok ketawa-tawa sendiri. Nah tuh beres mandi langsung buru-buru tuh dia ngebuka pintu kamar mandinya. Dan Ira langsung teriak, Restu lagi apa kok ketawa-tawa sendiri. Nah terus gak selang lama si Restu ini tuh lari ke arah Ira sambil kayak kelihatan seneng gitu. Restu bilang kalau bapaknya udah pulang. Nah Ira kaget karena si Mastri kan bilang dia bakalan pulang antara hari Jumat sampai Minggu. Iya. Tapi kan si Mastri belum ngechat Ira gitu. Kok gak ngasih tahu gitu kalau dia udah balik gitu kan. Ira langsung buru-buru jalan ke ruang tengah buat mastiin. Dan bener tuh kayak dugaannya, gak ada siapa-siapa Bi. Nah di ruang tengah suaminya tuh kayak beneran belum pulang. Dan Ira disitu mulai khawatir lah sama anaknya. Ira cuma nyuruh Restu buat masuk kamar sambil istirahat gitu. Nah tapi pas Ira baru masuk kamarnya dia sendiri ya buat ganti baju, dia kaget banget soalnya tiba-tiba di pinggiran kasur itu tuh udah ada suaminya si Mastri lagi berdiri antang ngebelakangin pintu kamar. Secara fisik nih beneran suaminya ya, beneran Mastri gitu. Ira tuh seneng banget, dia langsung lah ngajak Mastri ngobrol, nanya-nanya kerjanya kayak gimana, terus kok pulang tumben nggak ngabarin gitu. Nah di situ Mastri tuh cuman jawab kayak dia tuh buru-buru pulang soalnya udah kangen sama anaknya alias Restu ini. Si Ira tuh langsung kayak jalan ke arah Mastri, terus langsung meluk dia dari belakang gitu kayak refleks aja gitu, mungkin kangen sama suami.